ya. Mungkin sudah waktunya jam 5:06, jadi kita akan mulai ya sep doa kita yang ke-78. Puji Tuhan, sore hari ini kita nggak kerasa sudah memasukin yang ke-78, dan sore hari ini kita nanti akan dilayani oleh Ibu Berta untuk present worship-nya. Kemudian kita akan mendengarkan kesaksian dari Bu Evi Jo. Kemudian juga kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari Bu Inawati. Dan yang penutup kita akan bersama-sama berdoa syafaat dipimpin oleh Pak Daniel Hendarto. Ya, untuk Bapak Ibu yang memerlukan virtual background bisa dilihat di grup mungkin Sab Doa, minta tolong nanti di-share, dan juga Bapak Ibu mungkin bisa reminder teman-teman atau timnya atau mungkin teman-temannya untuk yang belum bergabung bisa segera bergabung. Kita akan memulai Sab Doa kita tanpa berlama-lama. Dan selama sepanjang Sab Doa, kita mohon Bapak Ibu untuk melakukan mute suara selain nanti yang mungkin ngelit. Ya, tanpa berlama-lama silakan Bu Berta, saya serahkan waktu dan tempat untuk memimpin kita semua. Ya, terima kasih Pak Dani. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita boleh bertemu di sepakat doa yang ke-78. Semua karena Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Sampai detik ini kita bisa terus berjumpa di dalam sepakat doa. Kita akan angkat satu pujian, Tuhanku besar. Aku punya Tuhan yang besar. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang teramat besar dalam ikut campur dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam damai. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan dengan segenap hati, kita hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Aku punya Tuhan yang
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dan terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dan terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang baik Tuhan. Kasih-Mu mulia Tuhan, kasih-Mu indah buat kami Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Mari masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kau sentuh hati kami Tuhan, Kau genggam tangan kami, setiap langkah kami Kau tuntun Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kau Allah kami yang besar, Kau Allah yang berkuasa, pegang hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan dengan segenap hatimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, aku punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari Master. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita akan satu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau mengetahui setiap kekurangan kami. Engkau mengetahui setiap, oh Tuhan, setiap apa yang kami jalani saat ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami saat ini berkumpul di dalam Engkau, ketika kami bersepakat Tuhan, dan kami Tuhan mampu menyatakan Tuhan,
bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan kami yang besar dan berkuasa ya Bapa. Tuhan, biarlah kami saat ini boleh menyatukan hati kami Tuhan di dalam ibadah sepakat doa yang ke-78 Tuhan. Untuk kami boleh sama-sama melayani Engkau Tuhan, bersekutu bersama, hanya memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Engkau pakai kami setiap pelayan-Mu Tuhan, Engkau pakai Tuhan Bapak Ibu Tuhan yang bergabung saat ini Tuhan, untuk memuji Engkau dengan bersuka cita Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami, biarlah Engkau berotoritas di dalam setiap kami, setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami mau serahkan Tuhan doa kami, ibadah saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita katakan amin. Yes Jesus, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Tuhan Yesus baik, luar biasa. Tuhan Yesus hebat, amin. Puji Tuhan, kita akan sambung pujian kita dengan pujian Sungai Sukacitamu, karena hanya daripada sukacita Tuhan yang ada pada kita. Amin. Kita boleh bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Puji Tuhan. Hari lepas hari, biarlah sukacita Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mau apapun yang Tuhan rencanakan, yang kita rencanakan, biarlah seizin oleh Tuhan. Supaya kita apa? Supaya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Evijo. Ibu Evijo, kami persilakan untuk memberi kesaksian. Thank you, Berta. Selamat sore, Bapak dan Ibu semuanya. Salam. Saya Ejo, mungkin perkenalkan diri, saya dari Depok. Jadi sore ini, puji Tuhan diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan, dan kesaksian ini juga hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Jadi waktu dihubungin sama Citika gitu ya, kayak nggak bisa menolak seperti itu, dan Citika itu waktunya pas banget gitu ya, yang dikasih minggu ini gitu ya. Jadi
saya merasa bahwa memang ini adalah yang harus kami berikan suatu kesaksian gitu ya, dan kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, jadi kesaksian sore hari ini itu adalah tentang studi S1-nya anak saya, Ernest gitu ya. Ini mahasiswa pandemik ya Bapak Ibu ya. Nah, baru di wisuda, puji Tuhan 2 minggu yang lalu gitu ya. Nah, jadi kami semua merasa bahwa benar-benar melewati masa pendidikan S1 ini sebenarnya banyak challenge, tidak hanya kami sebagai orang tua, tapi Ernest sendiri mungkin yang lebih-lebih mengalaminya itu, dan semakin juga pula ia boleh mengalami bagaimana mempunyai pengalaman langsung untuk bisa tetap percaya menjalani step by step itu bersama dengan Tuhan sendiri. Jadi pada tahun 2019 Ernest waktu itu mulai kuliah di tahun pertama di Suzhou gitu ya, dekat Shanghai gitu ya. Nah, jadi waktu memulai kuliah itu adalah dalam kondisi ekonomi keluarga kami yang memang sedikit ada masalah lah seperti itu gitu ya. Namun dengan iman kita percaya bahwa Tuhan yang pimpin dan Tuhan Yesus yang cukupkan untuk semua keperluan itu, sehingga tetap bisa mulai kuliah dengan jurusan yang Ernest minati seperti itu. Nah, di tahun 2019 akhir tahun itu baru mulai kuliah tahun pertama. Nah, mulailah tuh pandemi Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, pasti banyak berita-berita bahwa sebenarnya ini tuh dari China, misalnya seperti dari Cuko gitu ya. Tapi kita nggak tahu Bapak Ibu, cuma karena berita di awal itu masih sana sini seperti itu, dan bagaimana kita juga nggak punya narasumber yang jelas gitu ya tentang bagaimana pemerintah di Tiongkok itu memanage akan COVID-19 itu, dan memang sudah pas waktunya bisa pulang juga, akhirnya pulanglah ke Jakarta gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini karena pengalaman buat semua orang untuk kuliah online seperti itu juga, jadi galau lah Bapak Ibu gitu ya, orang tuanya galau, anaknya galau gitu ya. Nah, lanjutlah kuliah ke tahun kedua yang full online seperti itu Bapak Ibu gitu ya. Sangat challenging sekali, juga mulai galau gitu ya, apalagi dengar temannya gitu ya, "Oh udah nggak mau terusin kuliah di sana, mulai lagi aja daftar kuliah dari awal," gitu ya. Terus ada juga temannya udah berhenti kuliah aja, ngambil jurusan yang lain dan sebagainya. Jadi di masa itu cukup terpengaruh juga dengan kondisi teman-temannya. Tapi kita merasa bahwa ini adalah kondisi yang dijalanin oleh semua orang gitu ya, mau mahasiswa mau pelajar juga seperti itu, orang kerja mungkin juga seperti itu gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mendoakan, kita juga minta Ernest coba stay positif gitu ya, tetap punya iman bahwa dalam kondisi seperti ini pun tidak kurang kasih setia Tuhan untuk kita gitu ya. Nah, akhirnya selesai juga lah tahun kedua itu Bapak Ibu. Nah, di akhir tahun kedua itu Bapak Ibu, Ernest itu mendapat offering Bapak Ibu dari kampusnya untuk melanjutkan tahun ketiga itu sebagai pertukaran mahasiswa, student exchange di Leeds University, di salah satu universitas yang bekerja sama dengan universitas yang tempat Ernest kuliah gitu. Ya, jadi kita juga, wah ini menjawab segala kegalauan itu, Tuhan kasih kesempatan untuk membukakan jalan untuk bisa lanjut kuliah tahun ketiga full year Bapak Ibu, langsung di lokasi juga tanpa harus tambahan biaya kuliah seperti itu gitu ya. Nah, akhirnya kita doakan jadilah Ernest berangkat untuk kuliah di University of Leeds di sana, dan justru semakin jauh dari orang tua, lokasinya semakin jauh dengan beda waktu dan sebagainya. Disitulah dalam dia lebih banyak sendiri lagi, di situ dia menemukan, dan bahkan disitulah dari apa yang saya lihat dan dari apa cerita Ernest sendiri, banyak sekali pertumbuhan kerohanian yang dia dapatkan dari komunitas rohani yang dia ikuti selama di Leeds. Mungkin ini Ernest yang akan cerita sendiri sih. Silakan. Oke, halo Bapak Ibu semua. Jadi selama di Leeds, United Kingdom itu, aku beruntung sekali aku tinggal di tempat aku tinggal itu dekat satu gereja komunitas orang-orang Tionghoa yang di Leeds itu. Jadi aku juga ke sono dan mereka juga ngerti gitu ya, aku orang Chinese walaupun bukan dari China, aku Chinese juga di luar negeri gitu. Jadi mereka ngerti lah sama-sama orang Chinese gitu kan. Banyak dari Hong Kong, dari Malaysia gitu. Jadi orang juga ngerti. Dan beruntungnya adalah
saat aku di situ, orang-orang di situ tuh baik banget gitu loh. Jadi dia mengerti aku itu jauh sekali dari rumah, dari Indonesia ke Inggris itu kan jauh sekali. Jadi mungkin dan gimana ya? Dan mungkin aku kadang eh, kayak pengen pulang juga kadang gitu, atau apa di di universitas di UK kan beda ya, apa sih dia punya kesusahan pelajarannya beda sama di Tiongkok gitu. Jadi mereka tetap eh, support aku gitu kan, walaupun kadang aku rasanya pengen menyerah gitu, mereka tetap mendoakan juga. Dan kadang-kadang juga aku pun diajak untuk ke rumahnya, apa sih, Muse semuanya itu, jadi didoakan juga, diajak makan dan didoakan juga, dibantu doakan juga. Dan itu menurutku itu pengalaman yang sangat bagus untuk aku, dan itu juga membantu aku untuk bertumbuh secara rohani gitu. Jadi uh, kombinasi dari orang-orang yang baik dan berada di tempat yang benar di waktu yang tepat gitu. Iya, semua berkat Tuhan. Udah, terima kasih Bapak Ibu. Puji Tuhan gitu ya Bapak Ibu. Jadi eh, itu juga yang membuat kami bisa lebih tenang Bapak Ibu melihat apa yang Ernest dapatkan di sana. Nah setelah dari Inggris, kemudian dia kembali lanjut lagi kuliahnya tahun keempat itu kembali ke universitinya di Tiongkok. Akhirnya selesai juga Bapak Ibu. Di wisuda ya sebagai BSc-nya dapat gitu ya. Nah mungkin Bapak Ibu, saya nggak tahu ya gimana kalau Bapak Ibu menghadiri acara wisuda anaknya gitu ya, tapi saya dari pagi Bapak Ibu saya sudah benar-benar sangat merasa bersyukur sekali, puji Tuhan banget Tuhan, Engkau sungguh baik gitu ya, melihat kembali perjalanan 4 tahun itu sesuatu banget, tidak hanya untuk saya sendiri, terlebih-lebih untuk apa yang Ernest alami dan juga bagaimana Tuhan membukakan jalan. Kalau kita kan maunya sesuatu yang pasti gitu Bapak Ibu ya, dari awal sampai akhir tuh pasti ini aja, kalau beban rencana mungkin kita pusing gitu ya, galau gitu ya. Tapi belajar untuk percaya setahap demi setahap tanpa untuk mempertanyakan lebih lanjut. Apapun yang dialami pun tetap percaya bahwa setiap jalan yang kita jalanin itu adalah pasti sudah Tuhan tentukan, sudah Tuhan rancangkan, dan ada damai sejahtera di situ. Jadi saya memberikan kesaksian kepada Ernest juga bahwa ketika harus memutuskan ini dan itu, satu hal yang saya harus pastikan itu adalah bahwa ketika saya mengambil satu langkah untuk percaya dalam iman, saya harus memastikan ada damai sejahtera di dalam hati saya, dalam pikiran saya, dan saya yakin kalau itu saya punya, saya tahu itu adalah jalan yang Tuhan izinkan. Jadi selesai acara wisuda itu saya hanya bisa meluk Ernest dan kami, saya bilang puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, Tuhan terima kasih gitu ya, karena Tuhan sangat baik. Jadi setiap tahapan itu benar-benar kami bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin gitu ya, dan kami percaya bahwa yang Tuhan firmankan ya, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah kita itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia, kita yang percaya ya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana yang kita mau. Dan ini pengen cerita juga bahwa di dalam keluarga besar dari papanya Ernest itu, baik dalam kondisi kedukaan Bapak Ibu, dalam kondisi yang kesukaan itu, ada 2 lagu yang sering banget dinyanyikan Bapak Ibu gitu ya. Dan lagu ini benar-benar ketika kita sedang mengalami tahap kebimbangan, tahap kita merasa kenapa ini berat banget ya seperti itu gitu ya. Lagu itu selalu terngiang-ngiang, kenapa? Karena 2 lagu ini tuh sering banget dinyanyikan, dan bahkan itu menjadi lagu yang menguatkan juga gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagu Bunga Bakung gitu ya, atau Yeti Tihua gitu ya. Dan satu lagi itu adalah lagu The Path of Grace gitu ya, atau jalan yang penuh anugerah, Entien Lu gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti boleh cari di YouTube juga gitu ya. Nah, jadi percaya bahwa setahap demi setahap itu adalah jalan yang kita jalani, hanya butuh kita untuk punya iman, butuh kita untuk percaya, dan butuh kita untuk sabar. Tunggu sebentar, sabar. Tuhan pasti akan jawab sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan.
Iman itu adalah percaya walaupun tidak melihat gitu ya, iman itu, tapi harus diikuti dengan perbuatan atau tindakan kita sendiri. Jadi semoga kesaksian ini Bapak Ibu itu juga boleh menguatkan Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan anaknya untuk studi, keluar dari rumah gitu ya. Percayakan pada Tuhan Yesus, tubuh jiwa roh anak kita doakan, yes Bapak Ibu, kita khawatir itu normal seperti itu, tapi yakin bahwa kasih setia Tuhan itu adalah pasti untuk kita semua. Amin. Nah, itu aja kesaksian dari kami. Segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kembali ke Berta. Ya, terima kasih Bu Evijo, terima kasih Kak Ernest. Benar kata Bu Evijo, bahwa kita harus belajar untuk percaya karena Tuhan menjadikan semuanya indah. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian indah pada waktunya. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk tertawa, untuk segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkatnya sambil bersorak-sorai. Kita imani pujian ini indah pada waktunya. Ada waktu untuk berduka. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk tertawa, untuk segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktu untuk merebah dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau mungkin menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkatnya sambil bersorak-sorai. Dengan percaya katakan, walau mungkin menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkatnya sambil bersorak-sorai. Katakan sekali lagi, walau mungkin menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkat
sambil bersorak, sorai sambil bersorak, sorai sambil bersorak, sorai sambil bersorak, sorai sambil bersorak, sorai. Kita berikan kemuliaan Tuhan. Kami persilakan untuk doa firman Tuhan dan untuk sharing firman Tuhan kepada Ibu Inawati. Terima kasih Bu Berta. Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dengan pikiran dan hati yang terbuka, dengan hati yang haus untuk diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan sudah menanti kami untuk menyampaikan berkat firman-Mu pada malam hari ini. Urapi kami semua, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, sehingga tidak ada yang terkecuali, semuanya mendapatkan berkat yang istimewa dari Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami semua menyambut firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman Tuhan pada sore hari ini renungannya saya beri judul memupuk rasa cukup. Firmannya kita ambil dari kitab Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, renungan sore ini akan saya awali dengan sebuah kisah yang dikutip dari majalah Reader's Digest edisi 12 tahun 81. Kisahnya mengenai seorang Yahudi di Hongaria. Dia mendatangi rabi atau pendetanya dan mengeluh. Aku sudah tidak tahan. Ada 8 orang yang tinggal bersamaku di dalam satu kamar. Apa yang harus ku perbuat? Ini kisah ketika orang-orang Yahudi mengalami Holocaust, ya, ditangkapi oleh Hitler Jerman waktu itu dan masuk tentunya di kamp-kamp penampungan. Dia di satu kamar ber9 orang. Lalu sang rabi menjawab, bawa seekor kambing ke dalam kamarmu. Orang itu tidak percaya, tapi sang rabi mendesak, lakukan sesuai nasihatku dan engkau kembali ke sini minggu depan. Seminggu kemudian, orang Yahudi itu datang kembali dan kelihatan lebih kelimpungan dibandingkan minggu lalu. Kami tidak tahan, katanya kepada rabi. Kambing itu kotor dan menjijikan. Rabi berkata, pulanglah dan lepaskan kambing itu, lalu engkau datang kembali lagi ke sini minggu depan. Minggu berikutnya, orang Yahudi itu datang kembali. Wajahnya berseri-seri. Dan dia berseru, hidup ini indah. Sekarang kami menikmati setiap menit dari hidup kami karena tidak ada lagi kambing di kamar kami. Hanya kami 9 orang. Jadi saudara, kisah ini menunjukkan bahwa rasa cukup itu, rasa puas itu lebih terkait pada masalah perspektif atau sudut pandang daripada masalah keadaan. Bahkan di antara anak-anak Tuhan, rasa cukup yang sejati bukanlah hal yang mudah ditemukan. Jadi ini langka. Rasa cukup atau rasa puas ini adalah sesuatu yang langka. Bahkan di antara anak-anak Tuhan. Nah, Jeremiah Burroughs, ini seorang penginjil, saat itu juga seorang pengarang, menangkap kenyataan ini dan menuangkannya ke dalam buku yang diberi judul The Rare Jewel of Christian Contentment.
Permata rasa cukup Kristen yang langka. Next. Rasa cukup yang langka itu bagus untuk orang percaya. Selain itu, rasa cukup juga merupakan suatu perintah di dalam firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 yang tadi kita baca mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, jika saudara bersungguh-sungguh tentang keadaanmu, berarti saudara meragukan kasih dan kebaikan Allah kita. Perasaan tidak cukup menyiratkan bahwa Tuhan belum memenuhi apa yang kau butuhkan. Perasaan tidak puas adalah dosa orang Israel di padang gurun. Ya. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dengan mujizat. Dengan mujizat juga Tuhan memenuhi kebutuhan mereka di padang pasir, padang gurun. Ya. Namun mereka masih bersungut-sungut atas penderitaan mereka dan mengancam akan kembali pulang ke Mesir. Next. Di dalam buku The Rare Jewel of Christian Contentment, Jeremiah Burroughs menghimbau orang-orang Kristen untuk memiliki rasa cukup. Dan ia menunjukkan bagaimana caranya memupuk the rare Christian jewel. The rare Christian jewel yang langka, namun esensial itu. Nah, caranya oleh Jeremiah Burroughs itu dirangkum di dalam satu kalimat. Rasa cukup dipupuk dengan mencabuti rumput liar ketamakan dan membangun hidupmu di atas landasan Tuhan dan janji-janjinya. Nah, saudara, renungan hari ini adalah sebetulnya kita membedah buku ini ya, membedah buku ini dan kita belajar dari Jeremiah Burroughs bagaimana memupuk rasa cukup. Rasa cukup dipupuk dengan mencabuti rumput liar ketamakan dan membangun hidupmu di atas landasan Tuhan dan janji-janjinya. Nah, kalimat itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rasa cukup harus dipupuk. Next, rasa cukup harus dipupuk. Rasa cukup digambarkan seperti taman yang indah. Kita sebut saja Garden of Contentment. Taman rasa cukup. Rasa cukup tidak bisa tumbuh tanpa upaya pemeliharaan yang sungguh-sungguh. Rasul Paulus menulis dari penjara dalam Filipi 4 ayat 11. Katanya, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi dia sendiri harus belajar bagaimana mencukupkan diri dalam segala keadaan. Apa yang dimaksud dengan Christian contentment atau rasa cukup orang Kristen? Jeremiah Burroughs itu mendefinisikannya sebagai kerangka rohani atau batin yang manis, tenang, dan murah hati, yang siap untuk berserah dan bersukacita di dalam keputusan Tuhan sebagai Bapa yang bijak pada setiap keadaan. Nah, saudara, untuk mengembangkan dan menjaga rasa cukup, kita harus menyadari 2 hal. Next slide. Yang pertama, dunia itu selalu berusaha membuat kita tidak puas. Semua iklan, baik melalui TV, billboards, atau berbagai katalog sekarang ini, bahkan medsos ya. Kalau kita lihat Instagram tiap hari itu didesain untuk membuat kita berpikir, aku perlu produk ini untuk membuatku bahagia. Nah, karena itu kita harus berjuang melawan pengaruh dari dunia ini agar tidak terseret arus sampai ke hilir. Sebelum melanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab lebih dahulu. Pertama, apakah salah jika kita berusaha memperbaiki keadaan kita melalui kerja keras dan penghasilan yang lebih baik? Pertanyaan kedua, apakah kita tidak perlu peduli terhadap hal-hal materi dan keadaan finansial kita? Pertanyaan ketiga, apakah kita harus pasrah, terbawa arus kehidupan tanpa memiliki ambisi dan hidup hanya
untuk makan. Mari kita lihat jawabannya di dalam Alkitab. Ya. Next slide. Seperti prinsip-prinsip Alkitabiah pada umumnya, ada keseimbangan ya, yang dijaga oleh Alkitab. Di satu sisi, Alkitab mengutuk kemalasan dan mendorong kita untuk bekerja keras mencukupi kebutuhan keluarga maupun kebutuhan pribadi. Paulus dengan tegas berkata, Paulus dengan tegas berkata, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini di dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika pada teladan dirinya untuk bekerja keras guna memenuhi keperluan pribadinya. Ia berkata di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Alkitab juga berpendapat bahwa kekayaan adalah suatu tanda dan berkat Tuhan. Amsal 10:22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Alkitab juga memerintahkan kita untuk mengelola uang dan harta yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita dengan hati-hati. Kita juga harus mempunyai disiplin dan pandangan ke depan untuk mengantisipasi kebutuhan di masa yang akan datang. Di sisi lain, Alkitab memerintahkan kepada kita bahaya dari kekayaan. Yesus mengejutkan para muridnya ketika ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini di Matius 19 ayat 23. Paulus juga memberi peringatan pada 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai luka. Next slide. Nah, motivasi saudara untuk mencari lebih banyak uang sangatlah penting. Mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga agar tidak menjadi beban gereja atau masyarakat adalah motivasi yang benar. Menginginkan uang lebih banyak lagi agar dapat memberi lebih juga baik. Tetapi jika saudara lebih mengandalkan kekayaan daripada Tuhan sebagai jaminan hidup, baik saat ini maupun masa depan, maka saudara sudah menyimpang. Jika saudara menyimpan hartamu di bumi, bukan di surga, saudara akan kehilangan semuanya itu. Jika saudara hidup dalam kelimpahan, tapi tidak membantu orang miskin, saudara berbuat dosa seperti warga Sodom. Jika saudara mencari kepuasan melalui uang atau barang lainnya, bukan melalui Tuhan sendiri, saudara akhirnya akan merasa kosong. Jadi hati-hatilah supaya saudara tidak tertipu. Nah, hal kedua yang harus kita sadari untuk memelihara rasa cukup. Rasa cukup itu tidak dapat tumbuh tanpa dipupuk dan dipelihara. Saudara mungkin sudah merasa cukup di dalam Tuhan hari ini, tapi besok saudara dapat saja tergoda oleh ketamakan dan iri hati. Rasa cukup dan ketamakan adalah sikap yang dimulai dari pikiran. Untuk memupuk rasa cukup, saudara harus menjaga pikiran dan tetap berusaha hidup sesuai pandangan Alkitabiah tentang harta benda dan kekekalan. Saudara jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Saudara harus mengakui bahwa Tuhan berdaulat dan Ia mempunyai maksud atau tujuan yang berbeda untuk setiap orang. Mungkin saja Tuhan tahu bahwa jika saudara diberi kepercayaan uang lebih banyak lagi, saudara akan berhenti percaya kepadanya
dan mengalami kehancuran rohani. Karena itu, untuk memupuk dan menjaga rasa cukup, saudara setiap hari harus menundukkan diri di bawah kedaulatan Tuhan dan percaya kepadanya untuk mencukupi semua kebutuhanmu. Serta jagalah suatu perspektif kekekalan. Mazmur 23 tentang Tuhan gembalaku yang baik adalah satu gambaran tentang domba yang memiliki rasa cukup atau rasa puas, yang menikmati pemeliharaan Tuhan sebagai gembala yang baik. Nah, saudara renungkanlah Mazmur tersebut sampai Mazmur tersebut menjadi perspektif saudara. Semua tentu hafal ya, Mazmur 23 kan ada pujiannya juga. Ya, Tuhan adalah gembalaku yang membawaku ke padang yang berumput hijau, yang membawaku ke air yang tenang, dan seterusnya. Saudara, taman rasa cukup atau garden of contentment itu tidak bebas dari rumput liar. Rumput liar ketamakan. Karena itu kita simak bagian kedua, bagaimana cara kita mencabuti rumput liar ketamakan itu. Jadi kalau diumpamakan rasa cukup itu adalah satu kebun, satu taman, garden of contentment. Nah, dia selalu juga diselingi atau dipenuhi juga dengan rumput-rumput liar. Dalam hal ini rumput liar ketamakan. Ketamakan ini diibaratkan sebagai rumput liar. Karenanya kita harus selalu mencabuti rumput liar ketamakan itu. Saudara harus memastikan bahwa karakter atau gaya hidupmu bebas dari cinta uang. Tadi kita baca, sebetulnya bukan uang ya yang merusak, tetapi cinta uang ya yang merusak kehidupan anak Tuhan. Dalam banyak ayat Alkitab, ketamakan didaftarkan dalam daftar yang sama dengan pelanggaran susila. Nanti saya bacakan di sini, contohnya adalah pada 2 Petrus 2 ayat 15. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi di sini digambarkan ketamakan disamakan dengan pelanggaran susila. Yang berikutnya, Alkitab menggolongkan keserakahan sebagai dosa yang mengerikan sama dengan penyembahan berhala. Di Efesus 5 ayat 5 dan Kolose ayat 3 ayat 5. Nanti saya tidak bacakan supaya meningkat waktu. Berarti saudara bisa lihat sendiri, baca setelah selesai ini ya. Nah, selain itu ketamakan juga menghancurkan. Dia menghancurkan banyak tokoh di dalam Alkitab. Contohnya adalah Bileam di 2 Petrus 2 ayat 15. Lalu ada Akan di Yosua 7 ayat 1. Gehasi, bujang Elisa di 2 Raja-Raja 5 ayat 20-27. Ada orang muda yang kaya di Matius 19 ayat 16 dan 22. Yudas Iskariot di Yohanes 12 ayat 6. Serta Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul 5 ayat 1-10 dan Felix di Kisah Para Rasul 24-25. Ini sebagian dari tokoh-tokoh yang hancur karena ketamakan. Saya coba di sini ambil salah satu kisah, yaitu tentang kehancuran Gehasi, bujang Elisa yang tamak ya, sebagai gambaran. Di sini tadi dikatakan di 2 Raja-Raja 5 ayat 20-27. Jadi kisahnya adalah seorang panglima Raja Aram bernama Naaman yang mengalami sakit kusta disembuhkan oleh Nabi Elisa dengan cara mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Lalu Naaman ingin memberi hadiah, tapi ditolak oleh Nabi Elisa. Mendengar Nabi Elisa menolak hadiah yang besar, timbul keserakahan dalam diri Gehasi, ya, bujangnya Elisa. Dia menyusul Naaman dan menyampaikan pesan bohong bahwa ia disuruh Elisa untuk mengambil hadiah itu. Dan kemudian disimpannya sendiri, bukan untuk Elisa. Nah, Gehasi dihukum Tuhan terkena penyakit kusta
beserta seluruh keturunannya. Jadi ini kehidupannya hancur karena ketabakan. Next slide. Yesus mengatakan, kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup adalah duri-duri yang menghibit firman Tuhan, sehingga tidak menghasilkan buah. Ini di Lukas 8 ayat 14. Yesus memberi peringatan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Itu di Lukas 12 ayat 15. Yesus melanjutkan dengan memberikan satu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang merencanakan untuk membangun banyak lumbung yang lebih besar untuk menyimpan kekayaannya. Tapi pada malam itu juga ternyata dia mati. Yesus mengakhiri pengajarannya itu di dalam Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Next slide. Jadi, ketamakan atau cinta uang adalah rumput liar yang berbahaya yang selalu muncul di dalam hidup saudara. Saudara dapat mencabutinya, namun ia datang kembali. Saudara tidak akan menikmati rasa cukup dari Tuhan jika saudara membiarkan rumput liar itu tumbuh. Nah, kita lihat ada 4 cara untuk mencabuti rumput liar ketamakan. Next slide. Yang pertama, untuk mencabuti rumput liar ketamakan, akuilah kepemilikan Tuhan atas segala sesuatu yang kau miliki. Mazmur 21 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Yesus seringkali memakai perumpamaan di mana Tuhan adalah pemilik dan kita adalah para manajer atau pengelolanya. Ini prinsip dari pengelolaan ya, prinsip stewardship. Bahwa kita adalah penata layan atau pengelola, tapi apa yang kita miliki ini sebetulnya milik Tuhan. Pemilik mempercayakan kepada kita sejumlah sumber daya agar dipakai untuk menghasilkan laba sesuai dengan maksud Tuhan. Pemilik mengizinkan kita memperoleh gaji yang memadai, tapi kita tidak boleh memboroskan aset pemilik secara sembrono untuk kepentingan kita. Jika kita melakukan hal itu, kita lupa bahwa kita bukan pemilik toko. Kita hanya bekerja, mengelola semuanya untuk pemilik. Pada waktunya, ia akan memeriksa buku untuk melihat apakah kita menghasilkan laba untuk kepentingannya. Nah, untuk mencabuti rumput liar dan mendapatkan perspektif Tuhan terhadap uang, serahkanlah semuanya kepada Tuhan, karena ia memang pemiliknya. Saudara perlu mengelola dan mengurusnya untuk Tuhan. Jika Tuhan mengambilnya lagi, itu adalah hak Tuhan. Saya tahu, mengalami kerugian atau kehilangan properti sangat menyakitkan. Tapi kesedihan akan sedikit berkurang jika saudara dapat berkata, Tuhan, mereka sudah mencuri hartamu. Next slide. Untuk cara yang kedua ya, untuk mencabuti rumput liar ketamakan. Tadi yang pertama, akuilah kepemilikan Tuhan atas segala sesuatu yang kau miliki. Cara yang kedua, untuk mencabuti rumput liar ketamakan, taruhlah hartamu di tempat di mana kau ingin hatimu berada. Yesus dengan terus terang mengajarkan, karena di mana hatimu berada, di situ, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, jika saudara ingin hatimu berada pada hal-hal yang terkait dengan Tuhan, investasikanlah hartamu di sana. Jika saudara mensupport seorang misionaris, umpamanya di Cina, dan saudara membaca, misalnya dari berita adanya suatu tindakan keras dari pemerintah China terhadap kekristenan, saudara akan menempatkan misionaris itu beserta negara China di dalam hatimu dan mendoakan mereka. Saudara akan menghubungi misionaris tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi. Hatimu berada di sana karena saudara menginvestasikan hartamu di sana. Yang ketiga, cara ketiga,
Untuk mencabuti rumput liar ketabakan, di next slide, hiduplah dengan perspektif kekekalan. Ketamakan bersifat jangka pendek, selalu berfokus pada hidup di dunia ini. Jika ada seorang yang sedang sekarat, lalu ditawarkan kepadanya 1 triliun rupiah umpamanya, apa jawabnya? Uang itu tentu tidak berguna baginya, ya, kecuali jika ia ditinggalkannya sebagai warisan kepada keturunannya. Jadi kematian adalah suatu kepastian, saudara akan meninggalkan semuanya satu saat nanti. Saudara tidak bisa membawa hartamu, tapi saudara dapat mengirimkannya terlebih dahulu ke bank surgawi. Yesus maupun Paulus berbicara tentang menyimpan harta di surga. Nanti saudara bisa lihat di Matius 6 ayat 19 dan di 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Yesus menceritakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ini di Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Nah, bendahara ini tahu bahwa dirinya akan dipecat karena ketahuan tidak jujur, ya. Karena itu ia segera memakai apa yang ada padanya untuk membangun persahabatan. Supaya kalau dia dipecat, dia sudah punya sahabat-sahabat di luar sana, ya. Caranya bagaimana? Ia membebaskan sebagian hutang dari orang yang berhutang kepada majikannya. Jadi yang hutang 1 miliar misalnya cukup bayar 500 juta, ya. Yang hutang 100 juta cukup bayar 75 juta misalnya. Kemudian Yesus berkata dalam ayat ke-9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi ini Yesus sebetulnya sependapat, ya, atau merestui tindakan bendahara yang tidak jujur ini, ketika pada akhirnya dia menolong orang-orang lain. Uang akan mengecewakan kita pada saat kematian. Yesus memberitahukan kita untuk memakai uang guna membangun persahabatan yang bersifat kekekalan. Gunakan uangmu untuk berinvestasi pada sesuatu yang pasti akan berhasil, yaitu membawa jiwa ke surga. Cara yang keempat untuk mencabuti rumput liar ketamakan, buatlah komitmen untuk memberi lebih, bukan menimbun lebih. Memberi adalah penawar racun ketamakan. Jadi ketamakan kalau kita umpamakan sebagai racun, penawarnya adalah dengan memberi. Ketika kita mendapat lebih banyak uang, kita semua tergoda untuk membelanjakannya atau menyimpannya untuk diri sendiri. Tuhan mungkin mengirimkan lebih banyak berkat untuk membuat hidupmu lebih nyaman. Bisa saja, kan? Sebagai Bapa yang baik, ia tidak akan menahan hal-hal yang baik dari anaknya. Tapi ia mungkin juga mengirimkan berkat lebih banyak supaya saudara dapat menyalurkannya untuk maksud tujuan Tuhan di masa depan. Jadi samkan ini ketika kita mendapat berkat harus tanya pada Tuhan, apakah ini memang untuk membantu, ya, untuk disalurkan lagi, ataukah memang untuk memenuhi keperluan kita yang aman tentunya untuk memenuhi kedua-duanya. Ya, jangan dipakai seluruhnya untuk kepentingan diri sendiri. Jika saudara berasumsi bahwa berkat itu adalah untuk saudara pribadi dan saudara menghabiskannya, maka saudara sudah menyalahgunakannya. Saudara, rasa cukup itu harus dipupuk, dan hal itu datang dengan cara mencabuti rumput liar ketamakan secara terus-menerus. Pertanyaannya, apa motivasi kita untuk melakukannya? Untuk menjawabnya, kita masuk ke dalam bagian ketiga. Bagian ketiga, next slide. Rasa cukup datang dengan membangun hidupmu di atas Tuhan dan janji-janjinya. Tuhan berulang kali berkata, aku tidak akan melupakanmu, aku tidak akan
meninggalkanmu. Karena itu, dengan percaya diri kita bisa berkata di Mazmur 118 ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, ayat-ayat ini dapat kita jabarkan menjadi dua tindakan berikut. Ya, next slide. Yang pertama, bangun hidupmu di atas pribadi Tuhan, bukan di atas berkatnya yang saudara inginkan. Sekali lagi, bangun hidupmu di atas pribadi Tuhan, bukan di atas berkatnya yang saudara inginkan. Jika saudara memakai Tuhan untuk mendapatkan apa yang saudara inginkan, saudara tidak akan pernah merasa cukup. Ya. Karena benda tidak akan dapat memuaskan hatimu. Saudara memperoleh sesuatu yang saudara pikir akan membuatmu bahagia, tapi kebahagiaan itu dengan cepat memudar. Dan saudara mulai mencari yang lain lagi. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan hatimu. Dalam Mazmur 73, pemazmur iri hati terhadap kemujuran orang fasik sampai ia menyadari perlunya berpikir tentang kekekalan. Ia lalu menyadari bahwa Tuhan akan menghakimi orang fasik sedangkan dirinya akan pergi ke surga. Lalu ia berseru pada ayat 25 dan 26. Saya bacakan ya, 25-26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi saudara, bangun hidupmu di atas pribadi Tuhan, maka jiwamu akan merasa cukup. Daud berada di padang gurun ketika sedang dikejar oleh musuhnya. Tapi karena ia dekat Tuhan, ia menulis. Seperti di Mazmur 63 ayat 5, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-puji. Next slide. Ya. Yang kedua, kita perlu membangun hidup kita di atas janji Tuhan. Ada dua janji Tuhan kepada kita. Tapi sebelumnya kita lihat dulu Tuhan sendiri telah berjanji. Ya, janji-janjinya bukanlah perkataan dari orang yang pelin-pelan. Ini adalah janji dari Allah yang hidup, yang berbicara kepada semesta alam sehingga alam semesta kemudian jadi. Tuhan tidak pernah gagal. Ada dua janji Tuhan kepada kita. Yang pertama, bangun hidupmu di atas janji Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan memastikan bahwa tidak pernah ada dan tidak akan ada keadaan yang membuatnya meninggalkan anak-anaknya. Bahkan ketika orang-orang kudusnya menghadapi penganiayaan dan kematian yang mengerikan, ia ada di sana bersama mereka dan menggunakan pencobaan ini untuk membawa mereka ke surga bersama dia masuk ke dalam kekekalan. Kenyataan tentang kebenaran yang memberi penghiburan ini memampukan kita untuk merasa cukup dalam semua keadaan. Uang kita, kesehatan kita, atau orang yang kita kasihi, semuanya mungkin bisa diambil. Tapi Tuhan sendiri akan tetap ada. Jadi memiliki Tuhan adalah satu-satunya hal yang kita perlukan untuk memiliki rasa cukup. Yang kedua, bangun hidupmu di atas janji Tuhan sebagai penolongmu. Orang-orang Yahudi saat itu sedang mengalami penganiayaan yang mengerikan, tapi mereka kuat karena berpegang pada Mazmur 118 ayat 6 yang tadi sudah kita baca. Saya ulangi, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam ketakutan, saudara dapat berkata, orang dapat mengambil semua harta duniawiku. Orang dapat menyiksa atau membunuhku maupun keluargaku. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat mengambil Tuhan atau kekayaannya di surga daripadaku. Martin Luther pernah berkata, tubuh jasmani bisa mereka bunuh, tapi kebenaran Tuhan tetap ada. Kerajaannya ada untuk selama-lamanya. Next slide. Sebagai kesimpulan, Henry Kissinger
ini pernah menyampaikan pengamatannya. Bagi orang Amerika, tragedi adalah sangat ingin memiliki sesuatu, namun tidak mendapatkannya. Banyak orang seharusnya sudah belajar melalui kehidupan pribadinya. Demikian juga bangsa-bangsa seharusnya sudah harus belajar melalui sejarah historisnya. Bahwa bentuk tragedi yang terburuk adalah sangat menginginkan sesuatu, kemudian mendapatkannya, tapi menjumpainya kosong. Ya, karena benda materi tidak bisa memuaskan kita. Next slide. Jadi, dari manakah saudara akan mulai memupuk rasa cukup yang tidak akan pernah mengecewakan? Saudara harus memulainya dari tempat yang benar. A.W. Tozer itu sudah benar, ini satu pengarang mengatakan, orang yang memiliki Tuhan sebagai hartanya memiliki segala sesuatu di dalam dia. Selanjutnya George Mueller juga berkata bahwa bisnis pertama setiap hari adalah untuk sungguh-sungguh beristirahat dan bersukacita di dalam Tuhan. Jadi saudara, mulailah dari sini dan pastikan saudara membagi waktu setiap harinya untuk mencabuti rumput liar ketabakan. Demikian renungan sore ini, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Berta. Terima kasih Bu Ina atas sharing firman Tuhan yang begitu indah, di mana kita semua diingatkan lagi, mungkin di gereja kita juga sering sekali diingatkan, pupuk rasa cukup, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Puji Tuhan, Bu Ina, firman Tuhan sangat memberkati kami, mengingatkan kepada kami juga supaya kita ingat, Tuhan memberikan berkat kepada kita boleh salurkan kembali, kita tidak boleh tamak, tapi ingat, itu adalah berkat Tuhan, Tuhan yang berjanji, yang akan menolong kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa berkat. Sebelumnya untuk Bapak Ibu, mohon untuk tidak live sebelum doa berkat dan penutup, karena kita akan foto bersama. Doa syafaat kami serahkan kepada Bapak Daniel Hendarto. Thank you, Berta. Bapak, Ibu, teman-teman, mari kita berdoa untuk banyak hal yang menjadi beban doa kita bersama-sama. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang selalu baik, dan tetap akan baik selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan firman-Mu pada sore ini. Kami bersyukur untuk pertemuan ke-78 kami di Persekutuan Sepakat Berdoa ini. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu jelas disampaikan, bahwa kami harus belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Kami tahu meskipun itu sulit, tapi kami tetap mau bersandar bahwa Tuhan pasti akan menjaga dan menyertai kami. Kami beriman penuh bahwa penyertaan dan penjagaan Tuhan itu yang sengaja akan terus menyertai dan memberkati kami di sepanjang hidup kami. Bapa, pada kesempatan ini kami juga bersyukur untuk sepakat berdoa yang sudah berjalan selama 78 kali melewati pandemi, dan kami percayakan teman-teman yang sudah menjadi kru di dalam pelayanan ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberikan rahmat dan berkat-Mu kepada mereka dalam pekerjaan mereka, dalam seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka terus boleh bertumbuh dengan baik. Tuhan berkati semua hasil kerja mereka, Tuhan berkati karir mereka di BCA, dan kami percaya bahwa mereka akan terus setia melayani Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka dan keluarga mereka, sehingga mereka pulih terus bersandar pada penyertaan dan penjagaan tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih karena hampir 2,5 tahun kami berada dalam situasi pandemi, dan ketika kami dan seluruh dunia boleh melewati itu semua dengan baik, kami percaya bahwa itu terjadi hanya karena penyertaan dan penjagaan tangan Tuhan. Meskipun di dunia ini masih banyak terjadi peperangan, penderitaan, ketidakadilan, kami berdoa Tuhan, bahwa tangan Tuhan akan terus
menolong para pemimpin kami di seluruh dunia ini, sehingga mereka boleh membuat keadilan, boleh membuat kesejahteraan untuk rakyat mereka. Kami percaya dunia akan terus menjadi lebih baik, karena Tuhan menyertai dan memberkati kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Jika kami boleh menikmati hasil yang lebih baik, menikmati kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia ini saat ini, kami percaya itu semua hanya terjadi karena berkat dan rahmat Tuhan kepada bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk para pemimpin kami, dari presiden sampai ke pemerintahan yang paling rendah sekalipun, Tuhan menolong dan memberkati bangsa dan negara ini, terutama untuk menyambut pemilu pada tahun depan. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan menerbitkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, dan boleh menjadi pemimpin yang baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk BCA yang Tuhan sudah selalu berkati, lindungi, dan jagai. Tuhan tetap berkati BCA dan seluruh anak perusahaan, semua pemimpin mereka, semua teman-teman yang aktif berkarir di BCA, Tuhan lindungi, berkati, dan jagai. Kami bersyukur Tuhan, karena penyertaan dan penjagaan-Mu akan terus melimpah atas kami semua. Terima kasih karena BCA sudah menjadi tempat yang baik, tempat di mana nama Tuhan selalu ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, untuk Bu Marta, Bu Ana, istri dari Pak Tono, Bu Evi, istri dari Pak Liston, Pak Harsono, dan Bu Aina. Kami berdoa untuk kekuatan yang dari Tuhan sendiri, sehingga mereka boleh terus mendapatkan penghiburan dan penguatan dari tangan Tuhan sendiri, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari kesakitan mereka dengan penuh ketabahan, karena mereka percaya penuh bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua hal yang sudah boleh kami nikmati, untuk semua hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Dan biarlah nama Tuhan sendiri yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Daniel Hendarto. Kita akan sambung dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Inawati. Selanjutnya kita akan foto bersama. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa untuk menutup pertemuan persekutuan kita sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami sudah diberkati oleh puji-pujian, kami diberkati, dikuatkan oleh kesaksian Ibu Evi Jo beserta Ernest anaknya. Kami sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan kami sudah diberi kesempatan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, terima kasih, dan tolong kami untuk terus taat, setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, sehingga hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Terimalah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu ada di sisi kita. Terimalah pengurapan dan pimpinan dari Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga kita mampu untuk melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, setia kepada Tuhan, dan selalu mempermuliakan nama Tuhan saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya, kita bersama-sama katakan amin. Terima kasih Bu Ina. Kami serahkan ke Ibu Ati.
Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kebersamaannya gitu ya di sepakat doa kita pada hari ini gitu ya. Mungkin kita foto bersama dulu gitu. Izin Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Sebentar, ini saya layarnya Mas. Bentar ya, saya harus ubah view-nya dulu. Oke. Oke, saya tangkap layarnya dulu ya. Sebentar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya ada 2 layar ya Bapak Ibu. Layar yang berikutnya 1, 2, 3. Oke. Sudah. Terima kasih sekali lagi untuk para pelayan sepakat doa kita pada hari ini, Ibu Ina, Pak Daniel Hendarto, Bu Evi Jo, dan tentunya suara indah dari pujian dari Ibu Berta. Kita tunggu Terima kasih banyak. kebersamaannya di next sepakat berdoa. Thank you juga buat kru sepakat doa yang hari ini mendampingi. Thank you semuanya. Thank you Bu Terima Ina, kasih Bu Bu Berta, Ina, Pak Pak Daniel, Daniel. Terima dan kasih, Bu Bu Erna. Ina, Terima Bu kasih Ina, Thank you Bu semua, thank ya. you. Bu Pak Evi Jo, Daniel. Pak Bu Daniel, Ina, thank Pak you. Daniel, Berta, Terima kasih Bu Evi semuanya. Jo, Hati, thank you teman-teman Bu. semua. Tuhan Untuk berkati Bro Dani, teman-teman thank semua. you. Berkati. Tuhan berkati.